Orang-orang pada waktu itu yang kenal Yesus kaget, dosamu sudah diampuni, Anda siapa? Hanya anak seorang tukang kayu kok mengatakan demikian, kaget orang-orang itu. Tapi memang kata-kata atau sesuatu itu terjadi, tidak satu dua, karya Allah terselenggara atau terjadi memang dalam bentuk yang mengagetkan dan kadangkala tidak selalu harus sesuai dengan kepengenanku, karepku, pikirku. Bahkan seringkali berlawanan. Maka ahli Taurat, orang-orang Farisi berpikir dan berusaha ini menghujat Allah, berpikiran negatif. Bahkan dalam peristiwa berikutnya dia mencari-cari kapan Yesus ngomong keliru, kapan Yesus ngomong keliru. Nah ini tak salah. Kan kadang-kala kalau kita tidak cocok dengan seseorang, kita sok cari-cari ngomongnya oke, sing bener, tapi kita membidik sing keliru nih kapan? Nah iki, ya enggak? Kalau kita tidak cocok dengan seseorang, kalau pas kita cocok dengan yang cocok, oh keliru siji loro dimaklumi sekali, yang gede-gede sing bener. Saya rasa bukan hanya ahli kitab, orang-orang Farisi, kita imam, aktivis gereja, kita pun sering melakukan begitu. Kalau mau sadar, kadang-kala karya Allah memang terjadi dan hadir dalam pribadi yang justru tidak sesuai dengan karepku. Tuhan itu pengasih dan adil, Allah Maha Penyayang. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang hidup. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Tuhan sertamu. Saudari-saudara, selamat pagi. Pengantar orang yang diilhami Tuhan tidak hanya berhak berbicara tentang perkara rohani semata-mata, tapi dapat juga berbicara tentang perkara duniawi. Maka Amos bentrok dengan raja dan petugas Kenisah. Maka Yesus yang juga diilhami Allah tidak hanya menyembuhkan jiwa, tetapi juga raga. Mari kita awali ibadah kita dengan menyadari pikiran, mulut dan hati kita tidak selalu selaras dengan rencana keselamatan Allah justru untuk diri kita bersama dengan sesama. Kita mengakui segala keterbatasan dan keberdosaan serta menyesali dan mohon ampun kepadanya. Kadangkala sesuatu yang tidak diduga-duga atau yang mengagetkan justru dalam suatu yang seperti itulah karya Allah dinyatakan. Beberapa waktu yang lalu kami pergi ke Kebumen, ada cerita orang tua dengan bapak muda ya. Orang tua ibu itu umurnya 80 tahun. Lama sekali tidak pernah ke gereja. Lama, sangat lama, 80 tahun. Lalu entah ceritanya bagaimana, mulai aktif kembali ke gereja. Pada waktu itu ibu ini mau ikut pekan suci, simbah-simbah. Lalu dia terbiasa diboncengkan atau diantar jemput oleh bapak yang masih muda. Di sini ada Kebumen, Mas Yus ya, pasti kenal. Suatu ketika mau berangkat ke gereja, entah bagaimana ada anak muda yang dengan ngebut nyerempet bapak yang antar ibu umur 80 tahun itu mau berangkat ke gereja. Ibu ini dikenal minta maaf karena sudah semakin sepuh, lalu telinganya kurang mendengar, agak budak gitu. Lalu penglihatannya juga ya, pakai kacamata. Karena diserempet kenceng, lalu akhirnya motor itu jatuh dan ibu 80 tahun pakai jarit pembenahan itu terjungkal. Bapak muda yang biasa mengantar ibu ini deg-degan sekali karena tidak pakai helm. Diserempet oleh anak muda, ibu itu jatuh terjungkal. Tetapi ternyata tidak apa-apa. Lalu kemudian melanjutkan naik motor itu masuk ke gereja. Apa yang terjadi? Ibu itu merasa ketika Ekaristi, kok aku kupingku jelas ya ngrungokke Romo itu. Mendengarkan Romo dalam misa. Dan mata yang dia mencari kacamata karena kecelakaan nggak ada. Lalu dia membaca di gereja itu tidak sadar karena tidak ada kacamata. Dia kok bisa membaca dengan jelas ya. Dan itu ya seringkan kepada kami, kepada saya ya waktu itu di Kebumen. Ibu itu saya ada beberapa orang yang menyaksikan dan mendengarkan sendiri. Dan sampai sekarang peristiwa yang tak terduga, yang mengagetkan, bahkan mungkin tidak dikarepke, tidak dikehendaki, tidak dimaui. Sapa gelem wong pengen diserempet, gelem tiba ke kendaraan sepeda motor.
kecelakaan, nggak ada. Tidak dikarepke, tidak dikehendaki, tidak diduga-duga. Tapi justru terjadi rencana Allah yang luar biasa membawa perubahan. Sik budek dadi krungu. Sik matane kabur, hambus kacamata lalu kemudian tidak pakai. Dan ini peristiwa real nyata terjadi. Ibu sekarang masih hidup, ada di Kebumen sana. Mas Abbas namanya, Mas Yus, pasti tahu. Gitu. Merenungkan ini, membaca bacaan pertama dan Injil, spontan saya teringat akan peristiwa itu. Sesuatu yang kadang-kala mungkin tidak karepku, tak kehendaki, tak kepengini, tapi biasanya karya Allah justru terjadi di sesuatu yang sok tidak tak karepe. Bisa jadi sesuatu yang dikarepe itu adalah rencanaku, nuruti karepku, belum tentu rencana Gusti. Contoh, dalam bacaan pertama Amos, siapa si Amos itu? Hanya peternak dan pemungut buah arah hutan. Dibandingkan dengan Amasya, dia adalah seorang imam yang terkenal di Betel. Orang yang sudah dikenal oleh raja, yaitu Yerobeam. Akhirnya ditegur sama imam yang terkenal yang besar itu. Sudahlah, kamu jangan bernubuat di sini. Di sini adalah tempat suci dan sebagainya. Tapi siapa sangka bahwa Allah justru memilih seorang yang hanya pemungut buah arah hutan dan peternak yang tidak terkenal itu. Dia memberikan nubuat bahwa kalau tidak mau berubah, bertobat, Israel akan mengalami bencana begini-begini kepada Raja Yerobeam. Mengingatkan ngeleke, kalau tidak mau berubah dari pola pikir, dari cara, Anda lambat laun akan menemui buahnya dalam tanda kutip hasilnya sendiri dari sikap perbuatan yang selama ini Anda lakukan. Mengajak untuk berubah. Siapa sangka si Amos yang hanya pemungut buah arah hutan, yang tidak seterkenal Amasya, justru Allah memilihnya. Meskipun kata-katanya tidak mengenakkan di telinga. Kadangkala orang dieleke dikandani kan tidak selalu enak di telinga. Kalau menghibur, memuji dan sebagainya itu yang enak. Tapi kalau ngeleke, ngandani belum tentu enak di telinga. Dan Amos menyampaikan suara kenabian itu kepada Raja Yerobeam. Ini yang pertama. Dalam bacaan Injil, siapa Yesus? Hanya anak tukang kayu, ibu bapaknya kita kenal kok. Kok mengagetkan? Dosamu sudah diampuni. Kamu siapa? Orang-orang pada waktu itu yang kenal Yesus kaget. Dosamu sudah diampuni, Anda siapa? Emang Anda ini orang mana, siapa? Hanya anak seorang tukang kayu kok mengatakan demikian. Kaget orang-orang itu. Tapi memang kata-kata atau sesuatu itu terjadi tidak satu dua, karya Allah terselenggara atau terjadi memang dalam bentuk yang mengagetkan dan kadangkala tidak selalu harus sesuai dengan kepengenanku, karepku, pikirku, bahkan seringkali berlawanan. Maka ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi berpikir dan berusaha menghujat Allah, berpikiran negatif. Bahkan dalam peristiwa berikutnya dia mencari-cari kapan Yesus ngomong keliru, kapan Yesus ngomong keliru. Nah ini tak salah ke. Kan kadang-kala kalau kita lagi tidak cocok dengan seseorang, kita cari-cari ngomongnya oke, sing bener, tapi kita membidik sing keliru nih kapan? Nah iki, ya enggak? Kalau kita tidak cocok dengan seseorang, kalau pas kita cocok dengan yang cocok, oh keliru si jiloro dimaklumi sekali, yang gede-gede sing bener. Saya rasa bukan hanya ahli kitab, orang-orang Farisi, kita, imam, aktivis gereja, kita pun sering melakukan begitu. Kalau mau sadar, kadang-kala karya Allah memang terjadi dan hadir dalam pribadi yang justru tidak sesuai dengan karepku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan hingga Engkau datang. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Tuhan sertamu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudari-saudara, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah, kita diutus. Terima kasih.